Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Flora Dwijayanti. Saya dari Prodi Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang etika bisnis. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif atau kelompok. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. Hubungan antara manusia ini sangat peka sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang kita sebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur. Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Sasaran etika adalah moralitas atau etika merupakan filsafat tentang moral. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencangkup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum secara lingkup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis mengajak masyarakat luas, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika secara etimologis adalah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dan etikos, merupakan kata serapan tersebut. Pengertian etika secara etimologis dari kata etika adalah timbul dari kebiasaan. Untuk pengertian etika secara terminologis adalah muncul saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan, di mana tujuannya utama pengertian etika secara terminologis dijelaskan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia sekaligus pendiri beberapa universitas Indonesia, Soegarda Purbakawatja, menjelaskan pengertian etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Cabang ilmu filsafat memandang etika adalah bagian dari nilai-nilai, norma, dan akhlak.
Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung skupnya. Penggunaan singular, kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Sekian teori-teori etika bisnis. Secara garis besar, teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin, yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dari tercapainya tujuan. Yang kedua, deontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga, teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hal menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan dalam etika bisnis. Teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Yang keempat, teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Pendekatan stakeholder. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Berikut ini adalah jenis klasifikasi stakeholder, dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, stakeholder utama atau primer. Pemangku kepentingan utama atau primer ini berkaitan secara langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan juga proyek. Mereka adalah penentu primer atau utama dalam aktivitas pengambilan suatu keputusan dalam suatu organisasi, yang termasuk ke dalam pemangku kepentingan primer, misalnya seperti masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik. Yang kedua, stakeholder sekunder atau pendukung. Stakeholder pendukung atau sekunder ini adalah salah satu jenis pemangku kepentingan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung terdapat keputusan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Terdapat beberapa pemangku kepentingan pendukung antara lain adalah lembaga pemerintah dan juga LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan untuk lembaga pemerintah ini mempunyai peranan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Stakeholder kunci adalah mereka yang berkedudukan sebagai unsur eksekutif yang mempunyai wewenang dalam mengambil suatu kebijakan, misalnya seperti pemerintahan kabupaten
DPRD, dan juga dinas-dinas tertentu yang secara langsung membawahi suatu proyek yang sedang dikerjakan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Budi Tama, Prasetyo, dan Rudito 2008 menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan stakeholder, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Old Corporate Relation. Pendekatan ini menekankan pada bentuk pelaksanaan kegiatan perusahaan secara terpisah, artinya setiap fungsi yang ada di dalam sebuah perusahaan melakukan tugasnya untuk pekerjaannya, tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Misalnya seperti bagian produksi hanya menjalankan fungsi tentang bagaimana memproduksi produk sesuai dengan target yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, New Corporate Relation. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi antara perusahaan dengan semua stakeholder-nya. Hubungan perusahaan dengan stakeholder internal akan dibangun dengan dasar konsep berkemanfaatan yang membangun kerjasama dengan tujuan untuk menciptakan kesinambungan usaha perusahaan. Sedangkan hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan stakeholder eksternal berdasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Hubungan perusahaan dengan stakeholder. Hubungan antara perusahaan dengan stakeholdernya tentu saja akan mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Berikut ini merupakan beberapa hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. 1. Inaktif atau hubungan tidak aktif. Pada hubungan tidak aktif, perusahaan mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa mengambil dan juga membuat kebijakan atau keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pengaruh yang terjadi terhadap pihak luar. Yang kedua, reaktif, hubungan yang reaktif. Pada hubungan yang reaktif ini, perusahaan sangat cenderung untuk mempertahankan diri dan hanya akan bertindak ketika tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, proaktif atau hubungan yang proaktif. Pada hubungan proaktif ini, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai kepentingan para stakeholder. Hal seperti itu biasanya pihak perusahaan mempunyai departemen yang mempunyai fungsi untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai isu atau permasalahan yang menjadi perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Kita kerap kali menemukan aktivitas pemasaran atau promosi yang masih menyudutkan pihak lain atau bahkan memonopoli pihak-pihak tertentu, sehingga hal ini cukup merugikan pihak lain, dan jika kita sadar lebih jauh hal ini bahkan melanggar norma atau hukum. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Pada konsumen dan produsen bekerja sama, tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Seperti banyaknya kasus-kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Bahkan
Konsumen ditipu, konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapat apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan SDM dan kegiatannya. Dalam manajemen sumber daya manusia juga melahirkan etika bisnis yang mana etika dan MSDM dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungannya dengan SDM dan kegiatannya baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Manajemen adalah daya dorong organisasi dalam usaha untuk melatih karyawan agar memiliki etika bisnis yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, sehingga suatu tindakan yang kurang etis dapat dicegah dan diperbaiki. Adapun beberapa penyebab terjadinya perilaku atau tindakan tidak etis di antara lain: 1. Karyawan yang memiliki kognitif yang rendah. 2. Adanya pengaruh orang lain, keluarga dan norma sosial. 3. Adanya ethical dilema atau situasi yang dihadapi seseorang di mana dia harus mengambil. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika diperlukan dalam kegiatan bisnis. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi ketika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang, tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban dan lain-lain. Etika diperlukan juga dalam organisasi dan perusahaan karena etika bisnis mampu menunjang bertahannya suatu bisnis, organisasi atau perusahaan. Etika pula dapat memberdayakan SDM secara maksimal dan berbisnis, organisasi atau perusahaan yang diberlakukannya etika-etika dalam berbisnis dan berorganisasi yang baik dan tepat. Saran-sarannya sudah seharusnya dalam manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia menerapkan etika bisnis, mengingat pentingnya beretika dalam bisnis karena bisnis tanpa etika tentu otoritas organisasi atau perusahaan akan kurang selaras dengan manajemen yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya tentang penjelasan etika dan bisnis. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.